Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas B1 KI akan mempresentasikan tentang aliran-aliran filsafat oleh Nurlijah Dewi, Ulfa Sania, Hafizah Husna, dan Sri Veronica Anggraini. Bila dirujuk dari akar kata pembentuknya, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan sebagai cinta kepada kebijaksanaan. Tugas filsafat yang paling mendasar yaitu untuk menemukan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu pengetahuan, lalu menganalisisnya dan menentukan makna-makna yang tepat dan saling berhubungan. Beberapa aliran-aliran dalam filsafat ilmu yang akan kami jelaskan lebih lanjut diantaranya materialisme, dualisme, empirisme, rasionalisme. 1. Materialisme. Materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau alam. Dan dunia fisik adalah abad pertama Masehi, dan pemahaman ini tidak mendapat tanggapan yang serius. Dan pada abad pertengahan, orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Baru pada zaman Aufklärung, materialisme mendapat tanggapan dan penganut yang penting di Eropa Barat. Pada abad ke-19 pertengahan, aliran ini tumbuh subur di Barat disebabkan dengan paham ini, orang-orang merasa mempunyai harapan-harapan yang besar atas hasil-hasil ilmu pengetahuan alam. 2. Dualisme. Dualisme adalah ajaran atau faham yang memandang alam ini terdiri atas dua macam hakikat, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas berdiri sendiri sama dengan asasi dan abadi. Perhubungan antara keduanya itu menciptakan kehidupan dalam alam. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini adalah terdapat dalam diri manusia. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain adalah Plato 427 sampai 347 Masehi, Aristoteles 384 sampai 322 Masehi, Descartes 1596 sampai 1650 Masehi, Wagner 1802 sampai 1887 Masehi, Arnold Geuzelin, Leucippus, Anaxagoras, H. Dougal, and Schopenhauer 1788 sampai 1860 Masehi. 3. Empirisme. Empirisme adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan. Ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi yang kemudian dipahami di dalam otak. Dan akibat dari rangsangan tersebutlah tanggapan-tanggapan mengenai objek telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memegang peran yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini beranggapan pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. 4. Rasionalisme. Rasionalisme adalah faham atau aliran yang berdasar rasio, ide-ide yang masuk akal. Selain itu, tidak ada sumber kebenaran yang hakiki. Zaman rasionalisme berlangsung dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Pada zaman ini, hal yang khas bagi ilmu pengetahuan adalah penggunaan yang eksklusif daya akal budi atau rasio untuk menemukan kebenaran. Ternyata, penggunaan akal budi yang demikian tidak sia-sia. Melihat tambahan ilmu pengetahuan yang besar sekali akibat perkembangan yang pesat dari ilmu-ilmu alam. Rasionalisme tidak mengingkari kegunaan indera dalam memperoleh
pengetahuan, pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi, akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan bahan indera sama sekali. Jadi, akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang objek yang betul-betul abstrak.